Oke, kita mulai. Nah, materi hari ini adalah mengenai interaksi obat. Sebelumnya pasti kan sama Pak Suwender juga ada pertemuan yang membahas tentang interaksi obat. Tapi interaksi obat yang akan dibahas hari ini adalah interaksi antar obat dan interaksi obat dengan makanan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya interaksi obat dengan interaksi yang sebelumnya dibahas di Pak Suwender itu kan ada materi bagaimana obat bisa berikatan dengan reseptor dan menghasilkan sebuah efek terapi, hasilnya bagaimana, nah itu ikatannya jenisnya seperti apa, cara berinteraksinya seperti apa, dengan reseptor bagaimana, dengan plasma bagaimana, itu sudah dibahas sebelumnya di materi Pak Suwender. Jadi saya tidak akan membahas materi dasarnya lagi, tapi lebih ke contoh bagaimana implikasi dari interaksi obat pada dunia klinis dan pengobatan. Nah, jadi interaksi obat itu adalah interaksi yang mengacu pada modifikasi respon untuk satu obat oleh yang lain ketika mereka diberikan secara bersamaan atau secara berurutan. Nah, modifikasi ini sebagian besar bersifat kuantitatif, yaitu responnya bisa meningkat atau bisa menurunkan intensitas, tapi terkadang juga bisa disebut kualitatif. Jadi ada respon abnormal atau jenis respon yang berbeda dari yang seharusnya. Nah, kemungkinan interaksi obat ini muncul kapanpun pada pasien secara bersamaan ketika menerima lebih banyak minum obat lebih dari satu. Dan kemungkinan semakin banyak obat yang diminum, semakin banyak kemungkinan interaksi obatnya. Nah, insidensinya pada tahun 2019 ini ada penelitian menunjukkan bahwa 7% pasien yang mendapatkan 6 sampai 7 obat itu terjadi interaksi obat. Kemudian dari 40% pasien yang mendapatkan 16 sampai 20 obat itu juga ditemukan interaksi obat. Dan pada keseluruhan ditemukan interaksi obat sebanyak 8,8%. Jadi kalau misalnya kita sebut hampir dari 100%, 8,8 sebenarnya cenderung kecil, tapi itu besar kalau misalnya efeknya berbahaya. Nah, faktor resikonya apa? Pasien dengan seperti apa sih yang kemungkinan dapat terjadi interaksi obat? Yang pertama, pasti kemungkinan ada di lansia. Kenapa lansia? Karena biasanya orang dengan lanjut usia itu memiliki banyak faktor kesehatan yang sudah mulai terganggu. Apakah kena diabetes, dan diabetes itu biasanya tidak kena sendiri, dia ada hipertensi, dia ada rematik misalnya, ada penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, faktor resikonya semakin tinggi pada lansia. Kemudian, pada pasien yang mengonsumsi obat lebih dari satu. Terus pasien dengan gangguan ginjal. Nah, biasanya pasien dengan gangguan ginjal ini juga memiliki banyak gangguan lain yang bukan hanya ginjal aja, bisa dari clearance-nya, bisa ke diabetes, bisa jadi ke jantung juga. Nah, kemudian pasien yang memiliki kelainan genetik dan pasien yang memiliki komplikasi penyakit. Jadi faktor resikonya seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada interaksi obat? Jadi sering terjadi bahwa obat itu diberikan secara bersamaan. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah nih sakit radang tenggorokan aja misalnya, nggak mungkin kan cuma dikasih satu obat sama dokter, pasti ada antibiotik, ada penurun demam, ada anti nyeri misalnya, atau ditambah kalau misalnya ada batuk, ada obat batuk lagi. Nah, ketika dikasih obat itu bisa mungkin diberikan kan secara bersamaan. Tapi ternyata dari misalnya 4 obat yang diterima, mungkin terdapat obat yang kerjanya berlawanan jika diberikan secara bersamaan. Nah, di sini ada obat yang pertama. Ketika obat pertama diminum dan bareng di bersamaan dengan obat kedua, itu opsinya ada dua, bisa memperkuat atau memperlemah kerja obat dua, atau memperpanjang atau memperpendek kerja obat dua. Jadi tergantung bagaimana interaksi dari obat yang pertama, obat kedua, atau nanti ada ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, klasifikasi dari interaksi obat itu, pertama adalah kita lihat kalau obat-obat yang diracik. Pasti banyak, sekarang yang lagi tren adalah banyak apoteker yang sedang membahas bagaimana tren obat-obatan racikan pada anak biasanya. Di sini ada banyak sekali obat-obat tak tercampurkan. Jadi misalnya tablet, ada yang beberapa tablet yang seharusnya tidak digerus jadi digerus. Kemudian atau ada juga racikan itu
Bisa pada ini loh, pada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka biasanya mendapatkan infus. Nah, sediaannya itu dilarutkan ke dalam infus, padahal sebenarnya obatnya tidak tercampurkan. Nah, itu klasifikasinya masuk ke bagian permasalahan di formulasi atau di farmasetika yang disebutnya interaksi farmasetika. Sedangkan untuk interaksi obat yang lain ketika sudah diminum, udah dikonsumsi oleh pasien, itu apakah nanti interaksi obatnya obat dengan obat dengan makanan, atau dengan uji lab klinis. Uji lab klinis itu kayak misalnya ada pengecekan radioaktif, ada CT scan, UV, sinar X-ray. Nah, itu interaksi juga bisa terjadi. Nah, pada ilmu farmakologi dan toksikologi, kita juga melihat bagaimana khasiat dan keamanan jika interaksi obat ini terjadi dengan obat atau makanan dan lainnya. Nah, ini ada yang disebut interaksi farmakodinamika dan ada interaksi farmakokinetik. Jadi ada 3 ya, ada interaksi farmasetika, interaksi farmakodinamik, dan interaksi farmakokinetik. Nah, interaksi farmasetika itu seperti apa? Jadi yang tadi ya, belum diadministrasikan secara sistemik. Terjadi ketika misalnya ada ketidakcocokan antara 2 obat yang dicampur dalam cairan infus. Nah, ini biasanya yang sering terjadi di rumah sakit. Interaksinya bisa bersifat fisik, misalnya ketika obat tertentu digerus kemudian dimasukkan ke dalam infus, ternyata ada endapan. Atau justru tidak ada endapan, hanya saja ada sifat kimiawi yang tidak terlihat. Nah, itu tanpa kita sadari, karena tidak terlihat, jadi dirasanya oh ya udah gitu. Padahal ternyata ada interaksi farmasetika. Nah, contohnya yang sering ini adalah beberapa contoh yang paling sering terjadi atau paling major terjadi interaksi farmasetika, yaitu ada golongan tiopentum dan suksametonium. Ini ada presipitasi, diazepam juga ketika dimasukkan dalam cairan infus akan ada presipitasi, phenytoin juga sama. Kemudian heparin dan hidrokortison jika dicampurkan akan membuat heparin tidak aktif lagi. Kenapa? Karena struktur kimianya di sini, heparin dan hidrokortison, heparin ini punya struktur yang akan bisa terhidrolisis oleh adanya hidrokortison, makanya jadi inaktif. Kemudian gentamisin dan hidrokortison ini juga sama, penisilin dan hidrokortison. Jadi ada struktur yang dapat terlarut dalam hidrokortison sehingga seperti heparin, gentamisin, penisilin ini menjadi tidak aktif. Kemudian ada interaksi farmakokinetik. Seperti teman-teman sudah dipelajari sebelumnya bahwa proses farmakokinetik itu kan mencakup dari ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME. Nah, jadi interaksi farmakokinetik ini adalah yang terjadi selama proses ADME ini yang dapat meningkatkan atau menurunkan kadar plasma obat. Contohnya di absorpsi obat. Jadi absorpsi obat itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah mortalitas dari mortalitas otot lambung kita. Ada orang yang si mortalitas otot lambungnya itu dia cepat gitu. Jadi ketika makan sesuatu itu akan dicerna lebih cepat karena mortalitas otot dari lambungnya sendiri cepat. Jadi makannya cepat tercerna. Atau ada juga orang yang justru sebaliknya, mortalitasnya lambat. Nah, ini mempengaruhi proses absorpsi obat. Kemudian pH lambung. Kalau misalnya pada normalnya pH lambung kita di 2 sampai di 3 sampai di 6 dan kemudian teman-teman tiba-tiba asam lambungnya naik gitu. pH-nya naik. Nah, nanti ketika minum obat dan disatukan dengan obat yang lain, ketika ada obat lain yang sebenarnya dia tidak tahan asam, obat itu akan menjadi inaktif. Nah, ketiga, ada first pass metabolism. Jadi adalah metabolisme yang terjadi pertama kali banget bahkan sebelum si obat itu masuk ke sistemik. Ada contohnya. Contohnya adalah lidocaine. Kalau teman-teman waktu ujian kemarin ya, ada yang membahas lidocaine. Lidocaine adalah salah satu obat anestesi yang digunakan untuk pencabutan gigi misalnya. Obat lidocaine ini dia itu sama sekali tidak bisa diminum secara oral. Kenapa? Karena bahkan sebelum masuk itu, sebelum dicerna itu dia bioavailabilitasnya sudah menurun. Kenapa? Karena sudah relatif rendah karena tubuh sudah memetabolisme duluan gitu.
karena dianggapnya itu racun oleh tubuh. Makanya si lidocaine itu tidak pernah diberikan secara oral, tapi banyaknya diberikan secara injeksi. Nah, kemudian ada juga hepatic blood flow. Ini adalah jalur aliran darah hepatik. Ini tergantung juga pada pasien. Pada pasien yang misalnya memiliki diabetes, punya gangguan hati, gangguan ginjal, hepatic blood flow-nya bisa rendah, sehingga absorpsinya juga semakin berkurang. Kemudian masuk ke bagian distribusi. Distribusi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah rasio blood flow dengan massa jaringan. Jadi kalau misalnya seseorang punya penyakit ginjal nih, blood flow-nya dia akan rendah. Kemudian setelah dia punya ginjal, dia misalnya obesitas, semakin rendahlah proses distribusi di dalam tubuh. Kemudian ada kompetisi protein binding. Kalau waktu pertemuan kemarin teman-teman lihat ya bagaimana obat berikatan dengan reseptor, dari reseptor bisa berikatan juga dengan protein. Nah, di sini ada kompetisi antara obat dengan protein binding. Kemudian body mass index tadi sudah dibahas, obesitas itu juga memperlambat proses distribusi, dan adiposity ini adalah jumlah cadangan lemak yang ada di dalam tubuh, tadi berhubungan dengan si obesitas. Kemudian ada drug metabolisme. Metabolisme obat ini juga dipengaruhi oleh dua jenis enzim. Ada yang menginduksi, ada yang menginhibisi. Yang menginhibisi apa, nanti saya nggak akan bahas secara detail karena isinya banyak banget gitu. Jadi saya hanya ngasih tahu teman-teman aja bahwa dalam proses metabolisme ada yang disebut induktor dan inhibitor. Dan yang terakhir di poin keempat adalah excretion. Jadi bagaimana proses ekskresi ini mempengaruhi obat, misalnya adanya muncul tidak efek urinasi yang terlalu sering, misalnya pipis terus atau apa, kencing terus atau enggak. Kemudian salah satunya juga pH urin juga mempengaruhi. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, jadi kalau pada interaksi pada proses absorpsi itu tergantung pada dua, misalnya pada obat dulu. Farmasetikanya bentuk sediaannya apa? Kalau bentuk sediaannya tablet, berarti waktu absorpsinya akan lebih panjang karena tubuh membutuhkan waktu untuk proses pencernaannya, penghancurannya dulu, kemudian baru disirkulasikan. Berbeda dengan misalnya minumannya dalam bentuk larutan atau misalnya serbuk, itu akan lebih cepat. Terutama pada injeksi ya, itu akan lebih cepat lagi. Kemudian ada fisikokimianya, pH obatnya bagaimana, besar molekul obatnya seperti apa, itu juga berpengaruh. Sedangkan faktor yang dipengaruhi oleh pasien, misalnya tempat terjadi absorpsinya itu bisa di mana? Apakah misalnya si obat itu di hati atau absorpsinya di pencernaan, di hati, di ginjal, atau di mana? Kalau misalnya pasien ternyata punya gangguan di ginjal nih, tentu saja proses absorpsinya bisa lebih lambat. Kemudian luas permukaan tubuh, vaskularisasi adalah jenis sel darah vaskuler kita lebar atau sempit, itu juga tergantung dari pasiennya itu sendiri. Nah, jadi ketika kita minum obat, ada substansi lain, apakah itu obat lain, apakah itu makanan, atau nutrien lain, kemudian diabsorpsi, itu tergantung apakah kadar si obat ini meningkat atau kadar obat ini menurun. Nah, absorpsi itu bisa cepat, kalau menguntungkannya efeknya jadi cepat terlihat. Ya, jadi misalnya kalau ada yang sakit nih, dikasih antibiotiknya 2, ada infeksi. Cepat banget, karena menguntungkan cepat terlihatnya, infeksinya sudah sembuh, tidak ada lagi bakteri dalam tubuh kita, oke, itu menguntungkan. Tapi merugikannya kalau misalnya salah satu obatnya itu justru kadarnya akan semakin meningkat, maka akan menimbulkan toksisitas. Toksisitasnya bisa toksisitas akut atau bahkan bisa jadi kronis. Nah, itu tergantung dari pemantauan obat, penggunaan obatnya itu sendiri. Nah, jadi kemarin sudah ada ya, ada kurva yang di ujian, ada kadar obat dalam darah. Nah, itu sebenarnya kalau di rumah sakit ketika ada pasien yang menerima lebih dari 5 obat, itu biasanya misalnya minum obat. Nah, nanti 1 jam setelah itu diambil darah untuk dilihat kurva absorpsinya seperti apa. Bener nggak nih kadar obatnya naik? Kadar obat A-nya berapa, kadar obat B-nya berapa yang seharusnya.
apakah dia masuk di konsentrasi maksimal dan waktu maksimal atau tidak. Nah, itu biasanya dilihat dalam kurva farmakokinetik. Nah, kalau misalnya ada reaksi yang merugikan, maka efek yang diharapkan, efek terapinya tidak tampak, berarti farmakoterapinya gagal atau treatmentnya gagal. Nah, ini modifikasi pada absorpsi. Contohnya ya, udah dibahas waktu kemarin, anestetik lokal dan adrenalin. Jadi lidokain dan adrenalin itu memiliki efek sinergis. Jadi si lidokain ini yang tadinya harusnya bisa terabsorpsi ke seluruh tubuh, tapi dicegah oleh adanya adrenalin sehingga absorpsinya hanya di jaringan tertentu saja. Kemudian ada absorpsi contohnya dari saluran cerna. Jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi punya gastritis, punya mah akut atau mah kronis, kemudian lagi ada terapi menggunakan ketokonazol atau anti jamur misalnya, kemudian diminum bersamaan. Padahal pada saat itu teman-teman lagi dalam kondisi mah akut di mana pH dalam lambungnya lagi tinggi. Nah, ternyata ketika lagi minum omeprazol sekaligus dengan ketokonazol justru dapat mengurangi penyerapan si ketokonazol karena ketokonazol ini dia cenderung tidak aktif dalam pH lambung yang terlalu tinggi. Nah, yang kedua ada modifikasi pada distribusi. Jadi kalau pada distribusi ini ketika sudah diabsorpsi nih, sudah hancur si obatnya itu, sudah siap didistribusikan secara sistemik, ternyata pada proses pembawanya itu bisa terjadi interaksi dalam protein plasma. Jadi kan kalau misalnya obat mau dibawa ke seluruh tubuh itu kan dia harus berikatan dengan protein. Nah, ternyata ketika ada protein binding di plasma itu dia ada kompetisi. Contohnya warfarin dan asam mefenamat. Jadi kalau misalnya harusnya nih ya, kita targetnya warfarin itu digunakan kan untuk mencegah terjadinya koagulasi atau pembekuan darah. Nah, harusnya si pasien ini pas saat minum warfarin karena darahnya kan dia kental, dia harus minum warfarin. Efek warfarinnya itu kan dia akan melancarkan si darah itu supaya tidak kental. Ketika diminum dengan asam mefenamat, justru asam mefenamatnya itu dia nggak bisa berikatan dengan protein karena strukturnya hampir mirip dengan warfarin. Akhirnya asam mefenamatnya tidak kena, warfarinnya aja terus semua. Jadi akhirnya efeknya di perdarahan. Asam mefenamat ini akan membuat dosis warfarin semakin tinggi sehingga terjadinya perdarahan. Itu yang disebut kompetisi. Kemudian ada juga distribusinya itu lebih lihat dari spesifikasi obatnya. Jadi obat yang mempercepat aliran darah itu juga akan mempercepat obat lain mencapai sasaran. Contohnya glikosida jantung atau obat digoxin. Digoxin ini dia fungsinya dapat meningkatkan kecepatan kontraksi jantung sehingga aliran darah meningkat. Jadi kalau misalnya digoxin digunakan dengan obat lain, maka absorpsi obat lainnya juga semakin cepat. Nah, digoxin ini kan juga salah satu obat dengan therapeutic window yang sempit. Jadi memang harus hati-hati dipergunakannya jika digunakan dengan obat lain. Karena bisa jadi contohnya ketika digoxin ini kan meningkatkan kecepatan kontraksi jantung. Nah, kalau misalnya dikasih ternyata dengan obat antihipertensi untuk menurunkan menurunkan tekanan darah, sedangkan obat antihipertensi juga fungsinya dia memblok salah satunya ya beta blocker, reseptor beta yang ada di jantung justru diperlambat. Nah, ketika absorpsi beta blocker lebih cepat, nah yang terjadi apa? Jantung mau kontraksi tapi ternyata dihambat, akhirnya justru bukannya hipertensinya yang sembuh tapi pasien bisa jadi mengalami gagal jantung misalnya karena salah satu efeknya antagonis atau tidak bersama, tidak sinergis. Kemudian ada modifikasi pada metabolisme. Nah, mekanisme interaksinya bisa diinhibisi
bisa diinduksi atau juga ada perubahan aliran darah hepatik. Nah, contohnya saya ambil di salah satu, jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya enzim yang bisa menginduksi pengeluaran enzim di mikrosomal hati. Nah, salah satunya obat yang bekerja sebagai penginduksi adalah barbiturat. Jadi barbiturat ini biasanya dikonsumsi ketika seseorang mengalami misalnya kelainan mental disorder gitu. Ada kelainan mental, apakah itu depresi, apakah itu bipolar, apakah itu skizofrenia, salah satunya barbiturat bisa digunakan. Nah, memang barbiturat ini dia di metabolismenya banyaknya di hati. Nah, ketika sudah dimasuk ke hati, barbiturat ini bisa menginduksi si enzim mikrosomal hati sehingga akan meningkatkan kecepatan metabolisme hati. Karena kan barbiturat ini juga salah satu obat yang memang dia penggunaannya terbatas, jadi dia didesain untuk segera dimetabolisme setelah obat itu mencapai efek terapi. Nah, makanya pemberian barbiturat ini ketika diminum, nah dia akan menurunkan efek obat lain. Kenapa? Karena obat lain jadi di metabolismenya cepat juga. Nah, atau dia bisa justru meningkatkan efek obat lain. Jadi ada obat yang kita sebut prodrug. Prodrug itu adalah pas kita minum, itu sebenarnya dia nggak berkhasiat. Tapi ketika sudah di metabolisme, baru dia berkhasiat. Contohnya, ada beberapa antibiotik aminoglikosida juga dia bentuknya prodrug. Jadi ketika diminum belum berkhasiat, tapi baru berkhasiat ketika di metabolisme. Nah, itu justru akan meningkat efeknya ketika kita mengkonsumsi bersamaan dengan barbiturat. Kemudian ada modifikasi pada ekskresi. Jadi ekskresi ini biasanya dimanfaatkan salah satunya untuk mengatasi keracunan. Kalau misalnya ada orang yang kecanduan metamfetamin gitu ya, salah satu jenis psikotropik, nah dia akan biasanya diberikan banyak NH4Cl atau basa lemah. Jadi urin itu akan dibikin basah sehingga ekskresinya akan lebih cepat. Kemudian ada juga kalau pada kasus keracunan itu secara umum kalau misalnya keracunan obat-obatan gitu biasanya dikasih langsung obat-obatan diuretik. Diuretik itu adalah untuk yang meningkatkan volume urin dan kuantitas urin. Jadi ketika dikasih minum urinnya cepat banget, cepat kencing, kemudian volumenya juga meningkat. Itu salah satunya modifikasi pada ekskresi. Nah, kita masuk ke interaksi farmakodinamika. Nah, kalau interaksi farmakodinamik itu dia melihat interaksi pada reseptor tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama sehingga dapat terjadi efek apakah itu aditif, sinergis atau antagonis tanpa ada perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya. Jadi kadar plasmanya dia nggak akan berubah, tapi justru memperlihatkan efek samping. Nah, biasanya interaksi farmakodinamika ini yang paling terlihat pada kerugian dari interaksi obat. Nah, ini mungkin sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Jadi interaksi yang pertama adalah interaksi pada reseptor. Jadi dia bentuknya antagonis. Contohnya dalam tubuh kita itu kan ada reseptor histamin. Histamin ini biasanya digunakan untuk tubuh kita merekognisi atau membedakan adanya alergen dalam tubuh kita atau enggak. Ketika misalnya teman-teman ternyata alergi sama polen gitu ya, serbuk bunga. Yang terjadi kan teman-teman bersin-bersin terus gitu, atau ada alergi obat misalnya, alergi amoksisilin gitu. Tiba-tiba badannya gatal-gatal semuanya. Nah, dikasihnya apa? Dikasihnya antagonis histamin. Nah, antagonis histamin contohnya simetidin, ranitidin. Nah, sama kayak dopamin, reseptor dopamin. Ketika misalnya tubuh kita mengalami gangguan
mental, misalnya kita mengalami depresi, ada orang dengan skizofrenia, dia dopaminnya bermasalah, nah dikasih antagonis dopamin, contohnya haloperidol, fenotiazin. Nah ini yang disebut antagonis reseptor, jadi interaksinya pada reseptor langsung. Kemudian ada interaksi fisiologis, jadi interaksi fisiologis itu si obatnya itu bekerja pada organ yang sama, tapi beda reseptor. Contohnya antidiabetes sama beta blocker. Antidiabetes di sini yang biasanya berinteraksi dengan beta blocker itu adalah glimepirid. Glimepirid ini fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi insulin dari sel beta pankreas. Nah, obat B kenapa beta blocker? Misalnya propanolol. Beta blocker itu pada umumnya dia juga kerjanya adalah memperlambat sistem aliran darah dalam tubuh karena beta blocker ini adalah obat antihipertensi. Biasanya ketika tensinya tinggi, si beta blocker ini fungsinya untuk mengurangi aliran dalam darah. Sedangkan ketika antidiabetes glimepirid itu untuk meningkatkan insulin, dan insulinnya harus disebarkan ke seluruh tubuh, tapi ternyata si aliran darahnya berlambat. Jadi si antidiabetes kan jadi lambat, panjang gitu efeknya. Nah, makanya efek obat A-nya, efek obat antidiabetiknya lebih panjang, tapi beta blockernya justru tidak tercapai dengan maksimal. Sama dengan aminoglikosida, ini antibiotik, aminoglikosida contohnya neomisin misalnya sama furosemid, ketika digunakan bersama-sama, efeknya itu akan meningkatkan ototoksik. Ototoksik itu adalah gangguan pendengaran, dan nefrotoksik atau keracunan pada ginjal. Nah, yang ketiga, ada interaksi pada rangkaian pengaturan. Contohnya, pengaturan kadar glukosa darah. Pada contohnya, penggunaan propanolol, tadi beta blocker non-selektif, dan insulin pada diabetes. Nah, insulin ini fungsinya mengubah kadar glukosa yang berlebihan menjadi glikogen, sehingga menurunkan kadar glukosa. Sedangkan propanolol itu dia menghambat metabolisme polisakarida menjadi glukosa. Dia akan memperlambat kenaikan kadar glukosa. Jadi kan ada efek yang pengaturannya berbeda. Di sini menurunkan kadar glukosa, ini memperlambat kenaikan. Nah, jadi kalau misalnya propanolol diberikan dengan insulin secara bersamaan, dia akan mengganggu proses pengaturan kadar glukosa sehingga hipoglikemi atau kekurangan gula yang berkepanjangan. Akhirnya pasien akan mengalami misalnya pusing, lemas, dia tidak bertenaga, bahkan bisa sampai pingsan. Nah, itu salah satu efek dari hipoglikemi. Nah, kemudian interaksi juga bisa menguntungkan, bisa merugikan. Kalau menguntungkan dimanfaatkan, kalau merugikan harus dicegah. Nah, ini kemungkinan hasil interaksi obat sudah dibahas ya kayaknya sama Pak Swender. Ada aditif, sinergis, antagonis gitu. Nah, mekanismenya mungkin sudah dibahas. Jadi kita lanjut. Kalau efek aditif itu dia interaksi aditif itu jadi jumlah efeknya jadi ada 2 obat. Jadi obatnya efeknya jadi double. Jadi kedua obat tersebut bisa bekerja pada reseptor yang sama ataupun berbeda. Contohnya, alkohol itu menekan sistem saraf pusat. Kalau misalnya orang minum alkohol nih, gitu kan biasanya orang langsung nggak sadar. Maksudnya dia nggak sadar, dia bisa tidur gitu, dia lebih tenang. Nah, jadi kalau misalnya diminum dalam jumlah sedang gitu, dengan dosis terapeutik normal dari sejumlah besar obat. Jadi misalnya dikasih obat, dia minum alkohol, kemudian dikasih, biasanya ya orang-orang yang depresi itu dikasih obat hipnotis juga supaya dia bisa tidur. Nah, efeknya malah jadi dapat menyebabkan kantuk yang berlebihan. Jadi ngantuk terus atau bahkan ya emang tidurnya jadi lama. Contoh efek aditif itu. Dan ini efek aditif ini biasanya terjadi juga pada obat-obat golongan psikotropik dan narkotika. Jadi ada efek aditif yang terjadi.
Kemudian ada efek sinergis. Jadi sinergis itu berarti saling mendukung. Hasil interaksinya itu lebih besar daripada jumlah kedua obat jika digunakan masing-masing. Contohnya tadi ya, lidocaine sebagai anestetik lokal dan adrenalin sebagai vasokonstriktor ketika digunakan bersamaan, maka menghasilkan hasil yang memang diharapkan, yaitu anestetik lokal. Sama seperti antibakteri atau antibiotik, jadi ada nih sediaan cuma satu, trimethoprim aja, dan ada sediaan sulfamethoxazole saja. Tapi kemudian untuk sama-sama bakteriostatik nih, statusnya hanya untuk menghambat perkembangan bakteri. Tapi kemudian sediaan ini disatukan jadi cotrimoxazole, ternyata efeknya jadi bakterisid, mampu membunuh bakteri. Jadi efeknya sinergis. Kemudian ada efek antagonis, dia efeknya berlawanan. Contohnya interaksi obat beta blocker propanolol dengan agonis beta 2 salbutamol pada penderita asma. Jadi kalau misalnya orang asma, kemudian dia biasanya minum salbutamol, terus dia juga sambil, karena dia juga punya tekanan darah tinggi, dia juga minum nih propanolol. Ternyata ketika digunakan bersamaan justru akan menyebabkan bronkospasma itu penyempitan saluran bronkus di paru-paru kita semakin sempit. Makanya akhirnya pasien bukannya asmanya hilang, malah semakin sesak gitu. Nah, kemudian ada efek antagonis yang bisa menguntungkan juga, salah satunya antidot. Jadi kalau misalnya teman-teman keracunan paracetamol atau misalnya keracunan logam berat, nah bisa diberikan ETA sebagai terapi antagonis sehingga si logam berat ini dia tidak akan berikatan dengan plasma tubuh, tidak akan didistribusikan ke belahan tubuh, dan ETA ini yang akan menyebabkan eliminasi si logam berat tersebut. Nah, itu tadi udah interaksi obat dengan obat. Sekarang kita membahas interaksi obat dengan makanan. Jadi kalau obat sama makanan itu sebenarnya terjadi bila makanan mempengaruhi bahan obat yang diminum sehingga obat tidak bekerja dengan semestinya. Efeknya bisa meningkat atau menurun dan bisa menimbulkan efek samping. Makanan itu dapat menunda, mengurangi, atau bahkan meningkatkan penyerapan obat. Jadi kalau teman-teman pernah sakit nih, ada aturan minum obat kan, diminum ya saat 30 menit sebelum makan, saat perut kosong, 1 jam sebelum makan, atau boleh diminum bersamaan dengan makanan, misalnya gitu. Kayak atau ada misalnya antibiotik lah yang paling sering. Minumnya 30 menit setelah makan ya, supaya apa? Berarti kan ada hubungannya ya, obat dengan makanan. Nah, itu salah satunya fungsi aturan minum obat. Contoh efek yang tidak diinginkan. Contohnya pemberian obat anti alergi golongan histamin. Kalau misalnya teman-teman pernah mabuk, misal mabuk perjalanan, kan minumnya dikasih apa namanya itu antimo isinya ada CTM, atau misalnya ada obat alergi dikasih cetirizine. Nah, itu seharusnya diminum saat perut kosong dan diminum dengan air putih, karena kalau misalnya diminum dengan susu akan menghambat proses absorpsi di lambung. Terus ada obat anti aritmia, itu juga harus dihindari dengan konsumsi kafein, teh atau kopi, karena ternyata dapat meningkatkan resiko detak jantung tidak normal. Terus warfarin. Nah, ini warfarin itu adalah obat pengencer darah. Dia itu bisa berinteraksi dengan makanan dengan kaya vitamin K, misalnya brokoli, bayam. Jadi kalau warfarin dikonsumsi dengan brokoli, itu ternyata dapat mengurangi efektivitas pengobatan dan meningkatkan resiko trombosis atau pembekuan darah. Jadi vitamin K ini pada dasarnya dia dapat membuat darah itu terikat trombosis, jadi mengikat diri. Vitamin K dapat mengikat si darah sehingga si darah itu jadinya beku. Nah, jadinya ya warfarin sudah tidak efektif. Kemudian ada juga penghambatan transport aktif di gastrointestinal, misalnya ada yang suka minum jus anggur atau misalnya alkohol lah contohnya. Dia itu sebagai inhibitor protein transporter uptake pump di saluran cerna. Jadi kalau misalnya diminum bersamaan dengan antihistamin atau fexonadin, itu bioavailabilitas beta blocker akan berkurang. Tapi memang pada dasarnya
alkohol itu memang menurunkan banyak sekali bioavailabilitas banyak obat. Makanya pada orang-orang yang biasa mengkonsumsi alkohol misalnya, itu sering sekali banyak pengobatan terapi penyakit itu gagal karena kadar alkohol di dalam tubuh yang bisa menyebabkan efektivitas obat yang diminum itu berkurang. Nah, tapi ada efek yang diharapkan, contohnya maksudnya metformin harus diminum bersamaan dengan makanan. Kenapa metformin harus diminum bersama dengan makanan? Karena metformin ini adalah obat anti diabetes. Dia digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah sesaat dan setelah makan, sehingga gula darah sudah turun. Nah, itu adalah contohnya. Nah, tambahan, kalau teman-teman pasti bingung, Bu, gimana sih cara lihat interaksi obat? Nah, ini ada klasifikasinya juga. Jadi ada yang memang established, misalnya berdasarkan level kejadian established itu sudah pasti terjadi. Probable itu diduga bisa terjadi. Kalau suspected belum tentu atau mungkin terjadi. Kalau probably mungkin terjadi atau mungkin tidak, dan unlikely tidak terjadi. Nah, berdasarkan onset ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang langsung terlihat toksiknya langsung dalam kurang dari 24 jam, atau bahkan lambat lebih dari itu. Nah, berdasarkan keparahan juga ada major. Kalau major itu bisa menyebabkan kematian, kalau moderate itu efeknya cukup sedang menuju parah, tapi minor itu dia tidak begitu masalah dan mudah ditangani. Nah, penata laksanaannya gimana sih supaya IO tidak terjadi? Yang pertama harus waspada dulu terhadap pasien yang memperoleh obat yang mungkin sangat kuat berinteraksi dengan obat lain atau makanan. Jadi sebagai apoteker ketika kita nerima nih pasien ada resep, wih obatnya banyak banget. Kaji dulu, yang pertama adalah kaji interaksi obatnya dulu. Mana obat yang harus diminum sebelum makan, mana obat yang tidak boleh disatukan minumnya mana, dan lain-lain itu harus dari awal di screening. Kemudian kalau bisa, ketika kita dapat nih ada kombinasi obat, misalnya yang memang parah banget ini interaksinya, konfirmasilah ke dokter, bisa nggak obat ini diganti misalnya. Atau juga melakukan penyesuaian dosis, dan juga yang pasti adalah pemantauan kondisi pasiennya. Lumayan ya, capek.